Saya lihat, saya perhatiin aja. Itu dia nunduk, berdiri dia, nunduk, terus megang sendok gitu, getok-getokin piring, ting, ting, ting gitu. Buset, jangan-jangan itu gila gitu kan. Saya sampai merinding loh. Bener-bener badan saya bener-bener kaku banget di situ. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bisanya cuman ngintip dari bawah selimut. Ya udah, kaku. Nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Udah lost, Fer. Nggak ada. Udah tadi. Ya, Fer ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para dulur-dulur Jendela Malam. Terima kasih udah ngeklik video ini. Tetap di Jendela Malam. Awas, jangan dibuka. Terima kasih si Vera ya namamu ya. Iya betul bang. Aku tadi buka IG. Kamu kirim DM ke aku. Katanya Iya. kamu punya cerita pengalaman horor. Iya betul banget bang. Aku mau kenalin si Vera ini. Dia salah satu apa namanya? Kamu tuh sering main-main FTV ya? Iya betul. Oh. FTV, stripping juga Oh gitu. Masih sekarang masih? masih. Oh, oke, Iya. oke. Gitu aja Fer ya, mungkin langsung bisa diceritain Fer pengalamanmu Fer. Ya. Aku tadi cuma denger separuh sih, tapi menurutku tuh wow banget sih. Gitu. Boleh. Boleh Fer. Ya Fer, dimulai dari mana dulu Fer? Dimulai dari cerita horor waktu kecil kali ya. Oke, itu Oke. setuju. Nah, Iya, jadi itu pengalaman aku waktu SD dan itu kejadiannya di rumah sendiri. Dan itu kejadiannya malam-malam sekitar jam 2 malam. Awalnya saya itu kan pulang sekolah. oke. Pulang sekolah itu saya nonton TV tuh dari siang sampai sore. Nah, terus sorenya itu saya udah ngantuk banget nih. Ya Oke. kan? Udah ngantuk banget. Akhirnya saya ketiduran. Biasanya saya kalau misalkan ketiduran di ruang tamu, di sofa, itu saya dipindahin sama bokap ke kamar. Tapi ternyata ini lagi enggak dipindahin. Mungkin bokap lupa kali ya. Terus yaudah tuh saya tidur. Tibalah saya sekitar jam 2 malam itu saya kebangun. Karena saya ngedenger suara bunyi sendok sama piring tuh kayak digetok-getok gitu. Ting, ting, ting gitu kan. Berisik kan. Ya udah akhirnya saya bangun. Tapi di situ saya udah diselimutin sih. Diselimutin nggak tahu sama siapa ya kan. Oh. Terus saya ngelihat kan ini TV. Di depan saya TV, terus di samping saya ini ada buffet besar gitu. Oke. Untuk memisahkan antara ruang tamu sama meja makan. Oh, oke. Nah, TV ini di tengah-tengah buffet ini. Jadi kelihatan lah meja makan ini dari pantulan layar TV. Pas saya lihat, kan saya kepo ya, penasaran. Itu siapa sih gitu. Ternyata pas saya lihat, kok ada perempuan tinggi banget, rambutnya panjang dan dia rambutnya itu menutupi mukanya sampai ke lantai ya kan. Itu siapa gitu kan. Kan nggak mungkin nyokap. Nyokap saya kan rambutnya pendek gitu, terus putih semua kan nggak mungkin gitu kan. Saya lihat, saya perhatiin aja. Itu dia nunduk, berdiri dia, nunduk, terus megang sendok gitu, getok-getokin piring, ting, ting, ting gitu. Buset, jangan-jangan itu gila gitu kan. Saya sampai merinding loh. Nah, ya udah tuh. Saya ya ada kali sekitar 5 menitan itu hantu di situ berdiri. Di situ badan saya bener-bener kaku, keringet dingin, pengen nangis, pengen teriak tapi nggak bisa gitu. Nah, saya dalam hati saya marah tuh, kesel sama nyokap atau bokap kan. Kenapa sih aku nggak dipindahin ke kamar gitu? Kesel banget. Udah akhirnya 5 menit saya nggak tidur tuh, tapi saya nggak tidur tuh sampai pagi, bener-bener nggak tidur. Yaudah akhirnya pas pagi-paginya saya benar-benar sakit, panas tinggi,
meriang, terus saya ceritain tuh ke nyokap, "Ma, semalam aku ngeliat ada apa di meja makan itu, ada tinggi, putih, rambutnya panjang, getok-getok piring sama sendok." Tapi nyokap nggak percaya. Kata nyokap, "Ah, palingan itu halusinasi kamu doang," katanya. "Enggak, beneran, Ma. Aku beneran ngeliat, jelas banget itu. Aku ngeliat dari pantulan TV," aku bilang gitu. "Itu kamu ngigo kali, mimpi kali," katanya. "Apaan sih, orang aku bangun," aku bilang. "Makanya aku sampai sakit," aku bilang gitu. "Ah, udahlah, gak usah dipikirin lagi, udah," katanya. Udah begitu. Kamu tidur jam berapa itu? Awal tidurnya? Aku awal tidur itu kan waktu dulu tahu kartun SpongeBob SquarePants kan. Iya, tahu Nah, SpongeBob, heeh. itu kan dulu kartun SpongeBob itu sampai maghrib ya kalau nggak salah Oke. tayangnya. Nah, dari situ aku lama-lama nonton, lama-lama ngantuk, akhirnya tidur lah Sore gitu. lah berarti ya. Oke, ha. Yaudah, tidur aku di situ sampai jam 2 pagi bangun. Nggak tahu bangun, tiba-tiba kebangun aja gitu. Gara-gara ada itu. Iya, gara-gara ada suara ketuk-ketukan piring itu. Gitu. Terus kamu gemetar? Gemeteran banget, kaku, badan saya keringet dingin, bener-bener pengen nangis, pengen teriak tapi nggak bisa gitu. Kayak badan saya tuh kayak bener-bener ada yang nahan. Oh. Enggak, aku mikirnya kan dirimu kan sadar kan kalau di situ ada apa namanya? Sosok. Dan sebelumnya kamu tuh tidurnya emang di situ atau tidur kamar sendiri atau gimana? Sebenarnya saya tidurnya sama bokap, nyokap, sama adik saya di kamar. Cuman karena memang saya waktu kecil suka banget nonton TV ya, pulang sekolah tuh pasti langsung nonton TV gitu. Nah, saya nontonnya tuh sambil tiduran di sofa gitu. Akhirnya saya ketiduran, tapi saya nggak dipindahin ternyata ke kamar sama bokap gitu. Mungkin ya karena saya udah tidur kali ya, terus kata bokap, "Ya udahlah, tidur di situ aja," gitu. Akhirnya ya udah, saya kebangun tuh di situ jam 2 malam gitu. Pas bangun nggak pindah ke kamar bokap gitu? Enggak, karena kan kalau misalkan mau ke kamar itu harus lewatin meja makan itu kan nggak mungkin saya nyamperin. Oh iya. Iya, iya, iya. Gimana mau nyamperin, orang badan saya udah kaku, Iya, keringat iya. dingin. Nanti yang ada saya pingsan lagi. Iya, iya, bener sih, bener sih. Nggak, aku mikirnya tadi gitu, Fer. Maksudnya kan bangun nih, biasa tidur sama nyokap, sama bokap. Bangun kenapa nggak lari aja gitu, mikirnya Nggak gitu. bisa saya. Oh. Bener-bener badan saya bener-bener kaku banget di situ. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bisanya cuman ngintip dari bawah selimut. Ya udah, kaku. Nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Sampai 5 menit tadi ya? 5 menit, sekitar 5 menit lah itu hantunya di situ. Lah, setelah 5 menit kenapa nggak kabur? Nggak bisa, takut. Takutnya pas saya lagi jalan, tiba-tiba dia langsung muncul depan saya. Saya mikirnya begitu. Iya sih, iya sih, iya. Udahlah, biarin aja, stuck di situ aja saya. Iya, 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 iya. Ya, apalagi kamarnya lumayan jauh kan. Gitu. Oke, oke, lumayan. Dari situ lagi, apa lagi kejadiannya itu? Terus ini saya SMP nih. Kalau tadi kan SD, sekarang saya SMP. Tapi ini kejadiannya di sekolah, di kelas saya sendiri. Ya, bentar dulu, aku masih penasaran rumah. Itu sekolah ya, SMP ya? Itu kamu sering atau enggak di rumahmu itu kejadiannya? Apa cuma itu doang? Waktu itu sih, baru pindah ya. Jadi baru itu aja sih. Karena baru banget pindah itu. Berapa lama di situ? Nggak lama sih Bang, cuman 1 tahun doang. Tapi kejadian cuma Sekali itu doang kejadiannya. Iya, setelah itu kita pindah, beli rumah baru gitu. Di situ masih ngontrak gitu. Dan yang tahu itu berarti cuma kamu doang kalau ada sosok perempuan rambut Iya, panjang. saya doang. Nyokap saya emang nggak percaya soal yang begitu-gituan, nggak percaya. Kok aneh ya? Gitu makanya. Apa gara-gara tidur sore kali ya? Bisa jadi.
jangan-jangan karena tidur maghrib kali ya. Kan kata orang-orang kan kalau kita tidur maghrib kan pamali gitu ya. Oh iya benar. Ya nggak sih? Iya. Gitu. Gak kirain aku mikirku itu yang ketinggalan tuh angker. Enggak sih. Nggak tahu juga ya karena kita tinggal di situ cuman sebentar doang. Dan itu kejadiannya aku cuman sekali aja. Gitu. Dan masih membayangi. Masih inget sampai sekarang. Padahal itu kejadiannya waktu SD loh. Gitu. Nggak akan saya lupain lah itu. Karena bener-bener nyata banget itu. Tinggi banget. Ada kali segimana ya? Setinggi ini. Seplafon ini. Pelapon. Iya. Dan itu rambutnya panjang banget. Sampai ke lantai. Kakinya nggak tahu ya. Ngambang atau enggak. Pasti ngambang dong. Namanya juga hantu ya kan. Tapi kan ketutupan meja gitu. Bener-bener putih banget. Putih semua gitu. Kayak cahaya lah gitu. Gimana sih? Bukan baju, bukan. Tapi cahaya. Dan itu ting Megang gitu. sendok. Dia nunduk begitu. Ini rambutnya semua ketutupan ini. Udah gitu. Serem banget itu sosoknya. Gila. Dia mainin piring ting. Iya, gitu-gitu doang. Iya Ting gitu. Saya pikir itu nyokap ya kan bikinin susu adik saya gitu kan. Tapi saya mikir kayak masa ya mama tinggi banget, terus rambutnya panjang banget, gak mungkin lah. Ya kan? Iya benar. Gak mungkin. Wah gila ini bukan nyokap ini bukan mama ini. Wah ngeri. Jadi jangan kayaknya karena gara-gara tidur sore ya. Mungkin Iya, ya, bisa menurutku, jadi. tapi nggak tahu menurut dulur-dulur jendela malam kan. Mungkin ya nggak tahu lah apa mereka kalau misalnya kenapa ini mungkin bisa komentar lantar lah gitu. Iya betul. Oke, itu SD. Iya waktu SD. Kamu tadi mau ngomong yang soal SMP apa itu? Sekarang yang SMP nih, itu kejadiannya di sekolah. Nah, kebetulan sekolah kita ini serem, angker. Karena dulu bekas kuburan. Kata siapa itu? Itu kata kakak-kakak kelas yang dulu-dulu banget gitu. Kan kita suka curhat-curhat, cerita-cerita bareng, nanya-nanya. Ini sekolah dulunya bekas apa sih gitu kan? Emang iya? Iyalah. Abang emang nggak kayak gitu waktu Nggak bahas sekolah? tuh sekolah itu tanah siapa nggak tahu aku. Ya namanya juga anak-anak gitu iya, ya kan iya. jiwa penasarannya tuh Oh ngalir aja meronta-ronta mungkin gitu kan. ngalir terus tiba-tiba Ya ada udah. yang ngomong ini dulu rumah bekas kuburan tahu gitu. Nah Mungkin itu ya, iya oke. kayak gitu. Terus dulu juga di sekolah pernah kejadian cewek bunuh diri karena hamil di luar nikah gitu. Jadi dia tuh loncat dari lantai 2, meninggal gitu. Karena mungkin angkernya di situ kali ya. Lu enggak beneran. Gimana? Jadi tuh dulu di sekolah saya ada berita cewek bunuh diri karena dia hamil di luar nikah. Lompat dari lantai 2 terus meninggoy gitu. SMP. Iya. Waktu SMP ya gimana lah ya. Oke, lanjut. Nah, itu seminggu berturut-turut itu satu kelas pada kesurupan semua. Jadi kan satu kelas kan kita ada 18 murid. Ya kan? 5 orang cowok dan sisanya cewek. Tapi yang kesurupan itu semuanya kecuali aku sama murid-murid yang cowok itu nggak kesurupan. Itu benar-benar awalnya teman saya boleh sebut nama. Boleh, boleh. Biar saling kan. Kali aja dia ngelihat ntar ya. Teman saya namanya Rani nih. Dia duduk paling belakang. Kan kita di kelas kan duduknya sendiri-sendiri ya. Dia duduk paling belakang. Terus tiba-tiba dia tuh awalnya diem aja begitu di meja, di bangku. Gitu. Udah gitu pucet banget. Kalau temen nanya gitu, dia diem aja gitu. Terus tiba-tiba kok dia nangis sendiri gitu, nangis sendiri. Nangis, habis itu langsung ketawa, langsung teriak-teriak, langsung gitu, teriaknya kenceng banget. Lah kita kaget dong semuanya.
Rani lu kenapa gitu. Hmm. Gitu. Sambil begini-gini tangannya mencengkram-cengkram gitu. Terus tiba-tiba kok kursinya naik sendiri. Gila kayak di film-film horor, sumpah. Sumpah. Pas banget kayak gitu. Dia sampai gitu. Rani, astaga gitu. Pada teriak tuh, pada kabur. Terus guru datang. Kenapa itu? Nggak tahu itu si Rani. Masa bangku keangkat sendiri? Terus dia teriak-teriak gitu. Wah, astagfirullahaladzim. Ya udah panggilin guru agama Muslim katanya gitu. Nah, ya udah panggil tuh. Dia teriak-teriak aja. Gitu. Ya akhirnya kita keluar dong. Itu hari pertama ya, itu hari pertama. Tapi hari pertama itu yang kesurupan baru 3 orang. Si Rani, si Ines, sama si Ayu. Nah itu tuh mereka tuh kesurupan terus itu dia. Akhirnya kita disuruh keluar semuanya sama guru biar nggak ketularan kan kesurupannya. Oke, ya diinin lah. Dipisahin gitu kan. Evakuasi lah. Nah itu. Yaudah kita kabur tuh semua keluar kelas. Akhirnya si Rani pas guru agama masuk, yaudah jatuh tuh si Rani. Jatuh, terpental gitu. Yaudah akhirnya, tapi dia masih kesurupan, masih gitu-gitu. Kita ngeliatin aja dari jendela. Itu kenapa sih si Rani? Kenapa sih gitu? Akhirnya diituin sama ustadz sama guru agama. Tapi dia kayak ustadz gitu sih. Didoa-doain, terus akhirnya ya udah. Tapi susah lah gitu dikeluarinnya. Pas ditanya sama ustadznya kan, Assalamualaikum gitu kata ustadznya. Ini siapa katanya. Tapi si Raninya tuh masih gitu-gitu. Bisa bicara, ini siapa katanya. Gitu. Jangan ada di sini katanya. Maksudnya mungkin sosok itu nggak mau kali ya kita ada di sekolah itu gitu. Maksudnya jangan ada yang nempatin kawasan dia gitu. Tapi kan ya mau gimana ya, itu kan sekolahan. Dan ya udah, katanya jangan ada di sini, kalian harus pergi semuanya, pergi katanya gitu. Ya nggak bisa, ini kan tempat kita, ini sekolah kita kata Pak Ustadz itu gitu. Kamu yang harus pergi dari sini, keluar kamu, jangan sakitin anak ini terus katanya. Keluar dari badan anak ini katanya. Enggak gitu. Pak Ustadznya sampai dicakar-cakar. Meronta-ronta dia. Meronta-ronta, kita pegangin aja ya kan. Gak mau dia, tetap aja susah keluarnya. Ya udah akhirnya dibantu juga sama guru agama Kristen gitu kan. Didoain bareng-bareng. Keluar akhirnya hantunya itu. Ya udah sembuh. Nah itu seminggu berturut-turut kayak gitu aja terus. Sampai si Rani pas hari terakhirnya si Rani pengen lompat tuh dari lantai 2 karena kesurupan. Awalnya tuh si Rani terus yang memulai kesurupan, nggak tahu mungkin karena emang dia lemah kali ya ininya imannya. Jadi dia gampang banget kena kerasukan gitu. Benar. Sampai mau lompat dia dari lantai 2, untung kita pegangin. Sampai kita diginin, digituin, tenaganya kuat banget, gila. Sampai teman-teman kita yang cowok pada kewalahan gitu megangin dia. Nah, akhirnya kita tahan, terus datang guru agama Muslim lagi ya kan, datang Pak Ustadz itu. Udah nggak jadi lompat karena udah diginiin, terus langsung pingsan si Raninya gitu. Gue pengen ketawa sih. Pengen ketawa itu gara-gara yang tadi kamu cerita guru agama. Itu si Rani agamanya apa? Muslim. Oh, enggak. Tadi kan si Rani kesurupan. Terus didoain sama guru agama Muslim kan? Iya. Gak mempan. Gak mempan. Terus dia ada yang datang
Guru agama guru agama non-muslim. Kristen. Nah, Terus keluar. ya keluar karena doanya bareng-bareng Beda gitu. server, Bos. Nggak tahu. Beda Makanya server. bingung kan kita. Beda server, Mas. Maaf ya. Maaf. Iya. Enggak, aku tadi ngebayanginnya beda server. Dan yang masuk jinan Mungkin muslim. karena jinnya kuat banget kali ya. Jinan muslim biasanya gitu yang masuk. Kurang ngerti sih saya. Mungkin juga Ya sih. habis Terus. gimana? Karena guru agama muslimnya udah kewalahan banget ya. Nanganin sendiri jadinya dipanggil deh guru agama non muslim gitu. Oh iya mungkin. Iya. Jadi keluar hantunya gitu. Oke. Itu juga si Rani sampai muntah darah langsung. Loh? Iya, nggak tahu mungkin apa energinya kuat banget kali itu ya hantu ya. Kasihan banget dong Rani. Akhirnya dipulangin dia gitu. Katanya nggak usah sekolah dulu deh Rani katanya. Ngeri banget. Sampai orang tuanya juga dipanggil kan ke sekolah. Ini kenapa nih anaknya masa seminggu kesurupan mulu katanya. Aduh nggak tahu ya. Pokoknya gitulah. Nggak tahu ya orang tuanya ngomong apa sama apa namanya guru kita gitu. Dan itu tuh menular gitu kesurupannya, menular ke Ayu, terus ke Faradiba, teman saya juga. Nah, pas si Faradiba ini yang kesurupan, tapi dia kesurupannya anteng gitu, nggak yang kayak si Rani ini banget, frontal banget. frontal banget kan. Kalau si Faradiba ini kesurupannya cuman matanya melotot begini aja gitu, melototin gitu. Nah, namanya juga kita masih anak-anak gitu kan ya. Kita nanya-nanya tuh sama si hantu ini gini. Aku nanya sempet gini, setan gitu. Namanya juga anak SMP ya. Setan ngapain lu ngerasukin temen gua gitu. Lu mau apa sih sebenarnya seminggu ngerasukin teman-teman gua bilang gitu. Dia ngeliatin aku aja gini melototin. Sampai aku tunjuk-tunjuk. Dia pengen gigit jari aku. Gitu. Kurang ajar lu ya mau gigit jari gua lu ya. Setan lu, gue bilang gitu. Terus saya nanya, kenapa lu ngerasukin temen gua? Terus katanya di situ ada yang jahat. Katanya. Di sini ada yang jahat. Gue nggak suka katanya gitu. Hah? Ada yang jahat? Siapa yang jahat? Di sini nggak ada yang jahat. Lu yang jahat, lu kan setan. Gue bilang gitu. Pokoknya di sini ada yang jahat katanya. Pergi kalian semua, pergi katanya. Lu yang harus pergi. Ini tuh sekolah kita. Ini tuh udah kita duluan yang nempatin gitu. Nah akhirnya di situ kita panggil lagi tuh guru agama, ya kan, guru agama Muslim sama guru agama Kristen, didoain lagi gitu. Pokoknya lagi lah ya. Pokoknya capek banget lah guru agama bolak-balik terus ke kelas kita gitu. Nah akhirnya sampai pas seminggu itu guru agama bilang, udahlah kalian untuk sementara belajarnya di bawah dulu lah, jangan di kelas ini dulu. Oh itu di lantai 2? Iya di lantai 2. Katanya ini kayaknya kelasnya harus didoain dulu kali ya biar hantunya pada pergi katanya. Ya udah akhirnya kita disuruh belajar di ruangan bawah. Kebetulan di ruang bawah itu ada kelas yang nganggur gitu, yang nggak kepake. Nah jadi untuk sementara kita belajar di situ, terus kelas kita didoain dulu ya kan sama guru agama itu. Ya udah pas abis didoain kita pindah lagi ya kan, udah nggak ada yang namanya kesurupan lagi. Gitu mungkin harus didoain dulu kali ya. Betul. Gitu. Ini Vera, Apa? kamu tadi tuh sempat nanya-nanya ke siapa, Faradiba ya yang kesurupan? Faradiba. Tiba-tiba kamu berani? Karena kita penasaran gitu, kenapa sih dia ngerasukin temen kita terus gitu selama seminggu berturut-turut. Memang di situ saya agak takut sih, karena pas saya nanya-nanya itu benar-benar
punggung saya tuh panas banget kayak lagi dibakar gitu. Udah panas, berat, tapi saya tahan. Karena kan di situ iman saya masih kuat gitu. Mau masuk ke dirimu paling itu. Iya. Terus Terus saya sempat diomelin sama guru kan. Vera jangan deket-deket, nanti kamu kesurupan juga. Keluar dulu dari kelas, jauh-jauh dulu katanya. Itu mau disembuhin dulu katanya. Awas jangan deket-deket. Semuanya yang nggak kesurupan keluar dulu ya dari kelas ya katanya. Biar kalian nggak kena juga kata guru. Kata wali kelas kita gitu. Ya udah, kira kita keluar gitu. Kayak tadi tuh kamu bilang si Rani pas lagi kesurupan gitu kan, tiba-tiba mengerang-gerang. Aku emang bener tuh yang kayak bangku tiba-tiba terbang. Beneran itu serem Diangkat banget. atau terbang sendiri? Terbang sendiri. Gila nggak tuh? Serius, Fer? Kita aja kaget, Serius, kita Fer? aja teriak satu kelas. Buset Rani, astagfirullahaladzim kata teman-teman saya. Rani, lu kenapa Rani gitu? Dia gitu-gitu aja. Ya udah keangkat. Diangkat sama Rani? Enggak, bangkunya dia duduk, tapi bangkunya keangkat gitu loh, ngeri banget. Oh, bangku yang didudukin Iya, Rani. kayak di film-film horor gimana sih? Ternyata bener kayak gitu ada. Iya, ngeri banget dah itu. Mungkin energinya kuat banget kali ya. Makanya kewalahan itu seminggu loh, sampai seminggu dia kesurupan, capek banget. Itu mah Kasian udah akut banget. itu mah, itu udah Iya, akut makanya. sampai kursi keangkat loh. Serem banget. Itu nggak akan saya lupain sih kejadian kayak gitu mah. Si Rani posisinya di mana sekarang? Sekarang nggak tahu lagi sih. Udah less kontak. Misalnya kalau misalnya Rani mau aku hadirkan Karena di saya sini. nggak terlalu deket Oh, waktu itu temenan sama dia. Biasa aja lah gitu. Nggak yang bestie banget gitu. Terakhir sih saya nanya-nanya ke teman-teman yang lain, dia udah nikah gitu. Tapi nggak tahu di mana tempatnya. Nggak tahu, dia orang Padang, entah mungkin dia ke Padang atau apa, nggak tahu ya. Buka warung lah. Kan biasanya gitu, Bel. Iya gitu. Buka warung Padang, Bel. Gitu. Mungkin pulang ke Padang. Tapi kalau misalnya kirain aku kamu tuh masih berteman sama Rani, aku pengen hadirkan Rani di sini karena aku penasaran dalam waktu seminggu dia kesurupan berturut-turut itu pasti banyak kejadian-kejadian yang nimpa dirinya, mulai dari sekolahan sampai di rumah kan kayak gitu-gitu kan. Bisa jadi dia di rumah juga sering kesurupan. Karena pas kita nanya ke Rani kan, Rani lu kenapa sih gampang banget kesurupan? Nggak Gitu, apa itu? tahu kata Apa dia. kata Rani? Nggak tahu, kayaknya apa tuh namanya, tulang rusuk gue renggang katanya. Kan katanya kalau tulang rusuknya renggang kan katanya gampang dirasukin katanya. Iya, Bel. Ya nggak sih? Dia ngomong begitu soalnya. Bukan tulang rusuk, tulang apa sih itu? Iya apa sih, tulang iga apa? Igo. Apa sih? Ya itulah, iya aku sempat banyak beberapa Iya orang yang katanya kayak gitu. orang yang sering kesurupan tuh karena ada sela-sela di aku lupa itu tulang apa namanya yang bisa masuk. Nah gitu. itu. Bener sih. Jadi dia tuh gampang banget kesurupan gitu ya. Bengong dikit aja kesurupan gitu. Makanya kasihan sih. Kan namanya kesurupan sakit banget gitu, badan kayak digebukin orang. Soalnya saya pernah bang kesurupan. Pernah saya kesurupan. Dan itu kejadiannya tahun kemarin baru. Gimana itu cerita? Nah, waktu itu kejadiannya di lokasi syuting. Nah, saya kan suka syuting gitu kan. Dan itu kejadiannya di, boleh sebut tempatnya? Boleh. Nah, kejadiannya Semuanya itu kru film semua kamu sebutin nggak apa-apa. kejadiannya itu waktu itu di Taman Mini Anjungan Cina. Nah, dan itu waktu itu saya callingan sore. Callingan jam 4 sore. Tapi di situ saya lagi haid dan lagi kurang enak badan. Dari awal saya udah make sure kan sama agensinya. Saya bilang gini, bang, ini saya nggak enak badan nih bang, gimana ya? Pengen cancel tapi nggak enak gue.
Eh, di situ saya continuity, tahu kan Iya, continuity? tahu. Continuity itu kalau misalnya hari ini ada, besoknya itu harus Besok, ada, nggak bisa nah diganti itu orang lain gitu. kan. Namanya continuity kan harus ada ya. Tapi di situ saya lagi nggak enak badan banget. Badan saya panas, apalagi lagi haid gitu kan, sakit perut gitu. Terus saya bilang, saya pengen cancel nggak enak bang, apalagi ini continuity, gue bilang gitu. Ya iya mau gimana, mau nggak mau harus mau, kata dia gitu. Ya udah deh gitu. Saya juga harus profesional kan, namanya syuting. Ya udah akhirnya saya datang tuh ke Taman Mini. Itu udah jam 4 sore. Nah, pas nyampe situ kok badan saya berat banget, punggung berat, kepala berat, badan lemes gitu. Ah ya udahlah, mungkin ini emang efek saya nggak enak badan kali. Dan itu base campnya di situ ada 2 gedung ya kan. Base campnya itu kayak tempat yang jarang dipakai lah gitu, banyak debu. Terus ya yang lain juga di situ, artis-artisnya juga di situ gitu. Jadi nggak ada tempat buat base camp yang enak gitu, yang bersih gitu, nggak ada. Namanya juga waktu itu syuting FTV ya. Nah udah gitu pas menjelang maghrib saya mau ganti pembalut tuh. Kebetulan teman saya juga ada yang lagi haid juga. Tapi karena di situ toiletnya lagi ada orang full, terus saya bilang gini, Beb, kita cari toilet lain aja yuk di gedung sebelah gitu. Ih tapi kan gedung sebelah kosong, kagak ada orang. Tapi di situ toiletnya bersih, gue bilang gitu. Dan lagian di toilet lagi ada orang lama, nggak tahu lagi ngapain. Terus kata temen saya, ya udah deh ayo. Udah akhirnya kita ke gedung sebelah tuh, ya kan. Nah toiletnya di atas, di lantai 2. Udah gantian kan, saya duluan nih. Nah kan kalau misalkan perempuan lagi haid itu kalau lagi ganti pembalut kan dicucinya harus bersih banget kan, nggak boleh sampai ada darah sama sekali. Nah itu gue bersih tuh, gue bersihin, terus gue buang ke tempat sampah yang di toilet itu. Nah gue udah selesai nih ganti pembalut, gantian sama temen gue. Nah temen gue nih ganti pembalut gitu. Gue nunggu di depan kan. Terus kebetulan di sini tuh ada jendela gede banget. Terus di luar pohon. Itu udah malam ya. Abis maghrib lah posisinya di situ. Tapi kok pohonnya gerak-gerak sendiri, padahal pas tangan gue keluar kagak ada angin sama sekali. Kata gue kok itu pohon gerak-gerak sendiri, ada apa ya? Aduh, gue penasaran aja tuh, gue liatin aja tuh pohon, kagak ada apa-apa sih pas gue lihat, tapi gerak-gerak sendiri gitu pohonnya, gede banget lagi pohonnya kan. Gue di situ emang agak merinding sih. Terus gue teriak ya kan, Feren, udah belum lu ganti pembalutnya, lama banget lu, gue iseng nih, kata gue. Masa pohon gerak-gerak sendiri, cepetan keluar lu. Terus katanya, iya sabar. Udah keluar lah tuh teman saya. Apaan sih lu teriak-teriak, kata temen gue gitu kan. Sini dah, lu lihat gak sih pohon gerak-gerak sendiri padahal kagak ada angin? Apaan sih kagak ada, temen saya nggak ngeliat, saya doang. Temen saya ngelihat pohon itu diem aja, tapi saya ngelihat gerak-gerak gitu, kayak gini-gini gitu. Ya gimana sih pohon gerak-gerak sendiri gitu? Apaan sih Fer, nggak jelas lu, mata lu udah udah apa namanya, siwak gitu kan. Iya. Dibercandain gitu lah ya. Udah lu ayo gitu. Jangan aneh-aneh lu, ini tempat bangunan kagak kepake kayaknya deh, agak angker, kata teman saya gitu. Apaan sih lu, nggak usah nakut-nakutin dah, ini kita lagi haid. Gue bilang, yaudah ayo ke bawah gitu. Nah pas kita mau ke bawah tuh
Tiba-tiba lampu redup-redup gitu, duk duk. Anjir, lampu kok redup-redup kayak gitu ya, udah kayak di film-film horor, ih serem banget. Tahu ya, udah yuk kabur gitu. Nah ternyata teman saya nyuci pembalut kagak bersih. Nah disitulah ya kan, lama kelamaan pas udah nyampe base camp lagi nih, kok kepala saya makin berat banget, terus saya puyeng banget, itu udah pandangan itu tuh udah berkunang-kunang lah gitu. Nah saya telepon agensi lagi kan, bang ini gimana ya bang, badan saya makin lama makin sakit banget nih, nggak kuat nih bang, gue takutnya kenapa-napa ntar malah ngeribetin orang-orang, saya bilang gitu kan. Terus kata agensinya, ntar dulu ya gue tanya dulu sama telco. Iya bang, tanyain ya, kalau bisa gue mau pulang nih, udah nggak kuat gitu. Nah terus ternyata telkonya nyamperin saya, Vera sakit katanya. Iya bang, gimana ya, badan saya udah panas banget di situ ya kan, udah nggak kuat lah pokoknya. Aduh gimana ya Ver, soalnya lu continuity nih di sini, lu bocor banget katanya, lu harus ada soalnya katanya. Ya gimana ya, aduh sakit banget. Yaudah lu minum obat dulu ya untuk sementara ya, ini lu 1 sin doang kok, cepet katanya. Oh yaudah deh bang, gue kuat-kuatin tuh di situ ya kan. Nah tibalah saatnya disuruh take, langsung ke set, dan itu ke setnya tuh lumayan jauh, harus naik mobil dulu. Dari tempat ngumpul Base camp, ke set itu lumayan jauh, muter dulu gitu kan. Udah akhirnya kita dianterin tuh naik mobil, dan itu setnya itu kayak hutan-hutan gitu bang, serem, masuk ke dalam gitu, nggak tau lah itu anjungan apa, saya lupa karena tempatnya paling ujung belakang, terus hutan-hutan gitulah pokoknya. Nah terus saya ngeliatin aja, ya ampun tempatnya kayak gini lagi. Saya di situ udah, perasaan saya tuh udah nggak enak banget. Ya kan, pas udah nyampe, Fer lu tunggu sini dulu ya katanya, kata korlapnya gitu. Sama temen gue kebetulan ya kan, kita bertiga tuh di situ. Iya bang ya, iya soalnya pemainnya belum datang katanya, mau dijemput dulu. Oh ya udah. Nah di situ setnya itu kayak rumah gitu, kayak rumah yang jarang dipakai lah gitu gedungnya itu. Kita nunggu, dan itu sekeliling kita gelap semua, tapi pohon-pohon semua gitu. Nah kebetulan pas di depan saya banget itu, di ujung sana tuh ada jembatan melengkung gitu ya kan, jembatannya warna merah gitu melengkung, sama di samping jembatan itu ada pohon beringin gede banget. Nah di antara jembatan sama pohon itu, di tengah-tengahnya ada sosoknya itu tinggi, besar, hitam, matanya merah, ngeliatin saya mulu, melototin saya mulu. Nah sekilas kan saya bilang, saya lihat gini kan, set dah, itu apaan gitu kan, gila, kok ngeliatin gua ya, melototin gua, matanya merah banget, badannya gede banget gitu. Nah saya pelototin kan, saya perhatiin aja, dia juga melototin saya, jadi main pelotot-pelototan. Ya kan, saya pelototin, lama-lama pandangan saya tuh burem banget, terus badan saya panas berat gitu, punggung saya panas banget, kayak kebakar gitu. Kaki saya juga kaku, kayak nggak punya kaki lah saya gitu, gimana sih. Nah terus tiba-tiba korlap manggil, guys ayo take yuk, Fer ayo. Saya masih melotot aja gini, terus kata teman saya, Vera ayo take katanya. Iya gitu, langsung sadar saya kan, karena diginiin sama teman saya. Tapi di situ saya udah pusing banget, udah nggak kuat lagi deh pokoknya. Jalan aja juga udah nggak kuat karena kaki saya udah kaku banget di situ kan. Lu kenapa Fer?
nggak tahu nih, aduh gila, tiba-tiba kepala gue sakit banget, badan gue berat banget. Saya bilang gitu kan, ya lu lagi sakit kan ya, gimana yuk kita mau tek nih, satu scene doang, kata temen. Iya, pas saya jalan tiba-tiba saya pingsan, ya kan, Vera 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 gitu. Nah, saya pingsan. Nah, saya tuh di situ pingsan, tapi saya bisa dengar suara orang-orang. Oke. Gitu. Nah, terus tiba-tiba saya sadar, ya kan. Saya sadar, terus saya dipijitin tuh punggung saya sama ibu-ibu, ada orang wardrobe gitu kan. Pijitin. Tapi nggak tahu tiba-tiba kepala saya berat lagi. Saya pingsan lagi. Pingsan lagi. Terus saya langsung nangis dulu. Habis itu langsung saya teriak-teriak, tangan saya kayak gini. Terus saya meraung-raung juga kayak macan, gitu-gitu. Ini saya diceritain nih sama kru di situ ya kan, ya nanganin kamunya saya. kan nggak ini ya, nggak sadar ya? Nggak sadar, tapi saya bisa mendengar suara orang-orang gitu, ngerti nggak sih? Iya. Nah, saya teriak-teriak aja, gitu. Dan itu ada kru ya kan, bapak-bapak 3 orang itu megangin saya gitu kan, sampai saya cakar-cakar tuh bapak-bapak itu. Terus akhirnya saya dibawa sama kru itu pakai mobil box, ya kan. Tadinya saya mau dianterin pulang, ya kan. Terus saya dengar ada yang bilang, yaudah kita bawa aja dulu keluar dari taman mini ini, katanya. Ayo kita bawa, rame-rame tuh. Jadinya nggak jadi tag gara-gara saya kesurupan. Ya? Karena di situ saya bener-bener frontal banget kesurupannya, sampai nyakar-nyakar orang, sampai nendang-nendang orang. Ya udah, akhirnya saya dibawa ke mobil box, saya dipegangin tuh sama bapak-bapak 3 orang. Dan itu bener-bener tenaga saya kuat banget. Sampai bapak-bapak itu bilang, ah gila nih tenaganya kuat banget nih, kesurupan setan apaan nih, kata bapak-bapak itu. Gila, tangan gue dicakar-cakar, sakit banget gitu. Terus saya sampai nendang-nendangin jendela mobil tuh. Terus kaki saya dipegangin, gak kuat tuh juga bapak-bapaknya. Terus akhirnya saya mau dibawa kan, mau dibawa pulang. Tapi karena mereka nggak tahu alamat rumah saya ya, jadinya nggak jadi. Cuman dibawa keliling taman mini doang, gitu. Dibawa keliling taman mini. Terus sempat keluar juga dari taman mini. Karena mungkin pikiran mereka tuh, kalau misalkan dibawa keluar ke taman mini, mungkin setannya langsung keluar kali ya. Tapi ternyata enggak. Malah saya sempat ngomong gini, hantunya ngomong, jangan bawa saya kemana-mana, balik lagi gitu. Saya ngomong gitu, hantunya. Terus kata krunya, makanya kamu keluar dari badan orang ini, katanya gitu. Enggak gitu, saya suka sama badan ini, katanya gitu. Terus akhirnya, ya udah kalau nggak keluar kita nggak bakalan balik lagi ke taman mini, katanya. Balik gitu, suaranya itu bener-bener gimana ya, kenceng banget. Saya teriak-teriak di situ kenceng banget. Ya udah, akhirnya ya udah kita balik tapi kamu keluar ya. Gitu, saya geram-geram aja tuh, ngeraung-ngeraung kayak macan gitu kan. Udah, akhirnya puter balik lah ya kan, balik lagi ke set itu. Ya udah, akhirnya bapak-bapak itu mereka semua tuh udah capek lah katanya. Aduh gimana ini, susah banget ini keluarinnya, kita udah capek banget, nggak tahu lagi, bingung harus ngapain, katanya gitu. Ya udah coba, ya kagak ada Pak Ustadz lagi, katanya. Ini nih dia agamanya apa ya, udah.
Terus kata teman saya, oh dia Kristen, dia agamanya Kristen. Iya di sini ada yang agamanya Kristen nggak? Biar didoain agama Kristen katanya gitu. Biar nggak salah server lah. Itu. Nah, terus. Ternyata ada tuh orang make up Kristen. Ini gue Kristen nih, udah gue doain sini gitu. Dari tadi kayak lu ngapain aja gitu. Iya gue kagak tahu, dari tadi gue di base camp gitu. Yaudah nih doain. Akhirnya didoain saya ya kan. Tapi di situ lama saya kesurupan ada kali 2 jam. 2 jam saya kesurupan. Saya diceritain juga kan sama kru di situ. Gila lu Neng, kesurupan lama banget lu sampai 2 jam lu gitu ya. Emang iya Om gitu. Iya. Kita kewalahan megangin lu, kita sampai dicakar-cakar, tendang-tendangin. Gila lu kesurupan setan apaan lu katanya. Gak tahu bang, saya nggak nyadar, nggak tahu apa-apa, saya bilang gitu. Iya didoain, terus saya disetel lagu-lagu rohani. Kan kalau Kristen kan gitu ya, kalau nyembuhin orang kesurupan. Yaudah akhirnya hantunya keluar gitu. Tapi waktu saya kesurupan sempat hantunya ngomong, kalian jangan ada di sini. Semuanya pergi, bubar gitu. Sempet saya ngomong kayak gitu, krunya ngomong, cerita ke saya. Mungkin emang hantunya nggak mau kali ya ada orang-orang rame di situ atau tempatnya dia dipakai untuk kegiatan apa gitu. Hantu kan gitu, nggak mau tempatnya dipakai sama manusia gitu. Info dari mana kamu? Ya karena kesurupan aku begitu ngomong. Itu masalah kesurupan tadi kan sempat kamu sadar ya ada orang kedengeran gitu. Sadar. Aku tuh gak ngerti tahu maksudnya. Ya amit-amit ya, maksudnya belum pernah kesurupan juga itu. Kamu pernah ya? Pas waktu kamu tiba-tiba cuma dengar suara orang doang, batin lu gimana jiwamu? Nggak tahu makanya. Jadi Takut apa bingung kan aku gak maksudnya. Jiwa saya itu ada di badan, tapi ada yang mengontrol gitu, ngerti nggak sih? Kayak ada yang gerakin. Dan kita mau melawan tuh susah banget karena jiwa kita, karena badan kita udah dikuasain gitu sama sosok. Tapi nyawa kita masih ada di badan gitu. Kayak direp-rep bukan? Apa? Kayak direp-rep, tahu rep-rep nggak? Rep-rep apa? Ketindian. Aduh bahasa Jawa lagi ketindian apa ya? Ketindian. Kayak direp-rep tuh kayak tiduran terus nggak bisa gerak gitu. Kayak kita. Oh iya tahu-tahu kayak gitu. Kalau namanya. Iya kayak gitu, tapi badan kita dikuasain gitu sama si sosok itu. Jadi dia yang gerakin kita, dia yang bikin kita nyakar-nyakarin orang, nendang-nendangin orang itu gitu. Tapi di situ kita sebenarnya nyadar gitu. Saya pengen pengen ngomong sesuatu ke orang nggak bisa gitu, karena badan kita udah dikuasain sama dia. Enak banget itu. Aku pernah lah kalau rep-rep tuh pernah aku. Enak banget sumpah, gak enak. Udah pasrah aku. Nah itu dia. Pas udah gitu besokannya badan saya sakit semua pada biru kayak habis digebukin orang, tau nggak? Kenapa itu kalau biru? Ya karena mungkin saya begini-gini ngebrontak, dipegangin orang-orang, saya ngebrontak, terus mungkin ada yang saking kencengnya, kesenggol apa gitu pintu mobil kan kita nggak tahu. Itu benar-benar badan saya sakit banget, nggak enak banget tau kesurupan. Di situ saya pertama kali banget kesurupan sih itu. Karena kan waktu SMP itu kan saya nggak kesurupan, nggak tahu kenapa pas di situ saya kesurupan, karena mungkin pertama di situ saya lagi haid, ya kan? Terus kedua lagi nggak enak badan, dan ketiga kebetulan tempatnya horor kan, Taman Mini kan horor kan, apalagi hutan gitu. Hutan sih lebih lokasinya. tepatnya emang hutan. Hutan. Di belakangnya itu kayak aku tahu udah kayaknya. Tahu iya. Gitu. Jadi kebetulan banget di situ saya langsung kesurupan. Dan itu saya sebelum kesurupan kan ngelihat sosok itu. Apa sih itu, genderuwo apa ya?
tinggi, hitam, matanya merah, melototin saya tuh, matanya gede banget. Itu merah semua matanya, nggak ada putih-putihnya, nggak ada, merah semua. Mungkin yang masuk di badanmu itu kali, makanya kayak teman-teman di lokasi syuting kewalahan. Iya, orang gitu. Oke, Gitu saya. Oke. Badan saya sakit banget di situ. Nggak enak deh kalau kesurupan, jangan sampai, amit-amit. Iya, aku jangan sampai. Jangan sampai. Oke, terima kasih ya Vera ya. Oke, Wih, Bang. keren sih. Aku ngerasain merinding-merindingnya, aku ngerasain sih gitu. Iya, Bang. Terima kasih. Ceritamu bagus dan sampai sempet-sempetin kamu DM ke aku. Kamu info dari siapa itu? Kok tiba-tiba langsung DM ke aku? Info dari temen sih, Bang. Oh. Katanya, lu punya cerita horor gak, Fer? Gitu. Wah, kebetulan punya, Bang. Ya udah tuh, lu ceritain aja nih, gua kasih linknya gitu. Lu ceritain aja ke apa pengalaman horor lu dari kecil atau pas sekarang katanya gitu. Oh ya udah, Bang, boleh tuh. Siapa namanya? Bang siapa tuh namanya? Loh, aku nggak tahu, orang aku juga bingung. Bang Dadang ya? Bang Dadang ya, Bang Dadang. Teman gua ada nggak sih namanya Dadang? Ya itulah, pokoknya terima kasih ya, sampein salam ke temanmu itu ya, terima kasih banyak ya. Iya, iya. Vera, terima kasih lagi, ceritamu bagus nih buat teman-teman ini. Di episode ini nih aku mau bikin sayembara. Sayembaranya itu kalau misalnya ini para TikToker horor gitu. Siapapun yang bikin video potongan ini dan viewersnya lebih dari 500.000 dapat hadiah. Langsung itu dapat hadiah. Jadi buru-buru kalian bikin potong-potongan video, upload ke TikTok. Di TikTok misalnya ada viewers yang lebih dari 500.000 dapat hadiah. Uang berapa ya? 500.000, udah 500.000. 500.000, biarin 500.000 biar pada semangat ya gitu. Oke. Karena ini konten menarik banget, ceritamu menarik banget, makanya aku sampai bela-belain sayembara. Ini gajiku potong gopek nih, gara-gara ini nih, gara-gara episodemu nih gitu. Gak apa-apa teman-teman semua, terima kasih udah nonton sampai detik ini. Siapapun yang nonton video ini yang punya cerita menarik, pengalaman horor ya, apapun itu, santet, penampakan dan lain-lain gitu, kirim email di sini nih. Kirim email di sini. Oke, kirim email, cantumin langsung nomor HP. Jadi aku mungkin sama tim kalau ngubungin biar gampang gitu. Jangan lupa aktifkan loncengnya, subscribe, like, share ke semua ya. Terima kasih Vera, sehat-sehat buat kamu, sukses. Sama-sama, Bang, terima kasih juga. Ya, tetap di Jendela Malam.